know I needed you so much. After all, what else is living for? Oh, after all the love and heart, we became back to this too hard. To end your moving rescue from the fall. After all that we've been through, all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all. Assalamualaikum sahabat ngopi. Kita jumpa lagi dalam ngebaca ngopi enak bareng Coach Anton. Episode Chemistry Kolbu. Saat ini kita tengah berada di Jung Cafe di Rawamangun. Salah satu tempat yang nyaman untuk ngebaca ya. Oke, kita merapat. Kali ini saya ditemani oleh dua gadis cantik high quality jomblo. Ya, ini Anissa. Halo, saya Anissa. Saya baru aja menyelesaikan pendidikan S1 saya di salah satu universitas negeri di Jakarta. Saat ini kesibukan saya sedang menjadi freelance di salah satu media advertising di Pondok Labu. Saya pesan ya, Coach ya? Saya pesan, Mas, saya pesan mocha latte ya. Oke, dan ini Sylvia. Hai, saya Sylvia. Saya mahasiswa S2 Psikologi di Universitas Jakarta. Saya sedang sibuk ngerjain tesis, Coach. Oke, cool. Mas, saya pesan macchiato 1 ya. Oke, saya juga double espresso ya Mas ya. Sahabat ngopi, dalam episode sebelumnya kita sudah menjajaki beberapa tools untuk mengidentifikasi warna kolbu kita. Sahabat ngopi mungkin masih ingat ya hasil tes warna kolbunya kemarin itu ya. Kalau lupa, buka-buka catatannya. Tapi kalau ternyata nggak ketemu juga, ya udah tes ulang aja lagi ya. Simak lagi video-video ngebaca episode yang sebelumnya ya. Kalau Anissa sama Sylvie masih ingat? Kalau saya di kuadran atas kanan, Coach. Oh, kanan atas kesannya ya. Nah, kalau saya itu udah tes, Coach. Nah, Ini hasil tesnya, saya udah dapat hasilnya, saya dapat stick, oke, Coach. Dan ini sertifikatnya. ya, saya. Tuh, udah ada hasilnya. Sylvie kapan mau tes stick ini? Emangnya kalau misalnya di tes di yang episode lalu itu kurang ya, Coach? Sampai saya harus ngambil stiker lagi. Kalau Sylvie memang niat untuk mengembangkan potensi diri dan menggelar karpet merah untuk menapaki masa depan, iya, saya sangat merekomendasikan itu. Ya, materi yang kita bahas dalam episode kali ini, ya, akan menggunakan konsep Stephen, ya, sehingga akan kurang relevan dan jadi nggak ada garansi untuk validitasnya gitu kalau menggunakan alat tes yang lainnya, ya. Nah, dalam episode kali ini kita akan bicara tentang chemistry kolbu, ya. Tentang bagaimana masing-masing warna kolbu berproses dengan lingkungan dan bereaksi dengan warna kolbu yang berbeda ya. Nah, ini contohnya seperti Anissa ini ya. Anissa dites dengan Stephen hasilnya insting. Kalau pakai alat tes yang lain nggak ketemu dia, sehingga nanti treatment yang diterapkan ke Anissa jadi nggak cocok. Jadi nggak ada garansi untuk validitasnya gitu loh maksudnya ya. Tapi oke lah untuk sementara ini Sylvie karena hasil irisannya di kanan atas. Untuk sementara asumsikan saja, kita asumsikan hasil tes Stephen-nya adalah intuiting gitu ya. Jadi kita coba pakai terapkan dengan intuiting ya. Sahabat ngopi yang budiman, apapun nanti hasil tes Stephen-nya, pertama Anda harus bersyukur karena sudah ada pegangan tentang warna kolbu yang sejati, yang secara genetik bukan sekedar fenotip ya. Dan tidak perlu kecil hati apapun hasilnya, apalagi sombong, itu lebih nggak masuk akal lagi ya. Karena semua jenis warna kolbu itu setara, bukannya sama. Setiap warna kolbu itu unik, ya setara. Artinya tidak ada yang paling baik, tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain, juga tidak ada yang buruk atau yang paling buruk di antara yang lainnya. Tujuan kita mengetahui warna kolbu tersebut adalah untuk menentukan treatment apa yang paling sesuai, paling efektif dan paling nyaman bagi kita dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri kepribadian kita masing-masing, ya. Nah, kalau saya kan sudah dapat hasilnya nih, Iya. Coach sudah dapat tes Stephen ini hasilnya insting. Nah, kira-kira treatment pengembangan diri untuk saya yang cocok tuh gimana, Coach? Baik, kita mulai dari tipe insting ya. Tipe insting ini cara belajarnya sambil-sambil. Sambil denger CD, sambil ngemil, sambil chatting, sambil ngetik, sambil yang lain-lainnya ya. Kalau baca buku, dia mulai dari rangkuman atau resumenya baru
mengarah ke uraian-uraian detailnya. Itu juga kalau sempat, karena tipikalnya spontan ingin serba cepat ya. Umumnya sih dengan memahami resume atau rangkumannya itu orang insting sudah merasa cukup, dia bisa memahami keseluruhan bukunya. Yang penting dia tahu garis besar dan poin-poin pentingnya gitu ya. Nah, benar banget nih kata coach tadi. Benar sih, aku kalau belajar tuh sambil makan, sambil dengerin musik, terus ya disambi-sambi masih bisa ngerjain. Terus ya benar, saya lebih suka baca rangkumannya, tapi saya jadi lebih paham gitu. Kalau misalnya baca rangkumannya aja udah jelas buat saya gitu. Kalau detail-detailnya itu untuk pelengkap aja sih menurut saya. Ya, karena memang itu bawaan dari personality-nya yang ingin serba cepat, serba instan ya. Tapi insting ini kelebihannya dia multitasking, multitalenta. Apa aja mau dikerjain dan apa aja bisa dia kerjain ya. Prinsipnya seperti air yang mengalir, di mana ada celah, di mana ada lembah, ke situ dia mengarah. Repotnya jadi kelihatannya seolah-olah kayak orang yang plan, nggak jelas cita-cita apa yang mau diraih gitu. Nah, jadi sebagai orang insting ya, Anissa harus fokus pada prioritas gitu ya. Orang insting ini mudah beradaptasi, apapun situasinya dia mudah beradaptasi. Temannya banyak dan dari berbagai macam kalangan, rela berkorban juga ya. Maka itu teknik kalibrasi orang insting adalah sering-sering silaturahmi dadakan. Ujuk-ujuk ketemu saudara, ujuk-ujuk ketemu temen, guru ya, ujuk-ujuk ketemu atasan, bawahan, bahkan orang-orang kecil, kaum duafa dan sebagainya. Disitulah dia menemukan kebahagiaannya. Nah, kalau ada orang insting yang punya ciri-ciri gini nih, hidupnya merasa hampa, belum punya target, nggak punya prioritas, bingung, tidak terarah, sekedar asal-asalan semuanya, asal serba sekedarnya saja, mulutnya masih pedes tajam gitu ya, butuh pengakuan diri ya, itu indikasi bahwa potensinya belum terasah ya. Jadi untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri, orang insting ini harus mengasah. Intinya kuncinya adalah fokus pada kepentingan yang lebih besar bagi banyak orang tentunya ya, mulai dari yang bisa dilakukan sekarang ya. Ingat, serba cepat, serba instan, ya udah yang bisa dilakukan sekarang lakukan saja. Terus kalau yang seperti saya intuiting itu gimana? Oke, kita beralih ke intuiting ya. Cara belajarnya orang intuiting itu adalah dengan berimajinasi. Bayangkan ya. Misalnya saat dosen menguraikan materi, maka bayangkan kejadiannya seperti apa ya kira-kira yang diceritakan oleh dosen atau gurunya itu ya. Nah, untuk memahami suatu konsep atau pola juga bisa gunakan analogi, metafora, sehingga dengan cara demikian lebih mudah materi itu diingat. Oke, itu kayaknya bener, kalau misalnya berimajinasi itu tuh bener banget, itu saya banget Bang. Oh gitu. Saya banget. Berarti nanti harus dikonfirmasi dengan tes TV-nya ya. Bener nggak ini intuiting ya? Aku coba ya? Iya. Intuiting ini kreatif ya. Dia berpikir out of the box, terus anti mainstream. Jadi kalau punya mimpi harus dikejar. Karena kekuatannya justru di situ ya. Jangan banyak alasan kalau belum tercapai. Kejar gimana caranya, mimpinya harus diwujudkan ya. Intuiting yang cerdas menyukai tantangan. Dia merencanakan peta untuk menaklukkan tantangan tersebut dengan terobosan-terobosan yang inovatif. Ya. Gaya hidupnya itu nggak boleh ngemil. Kurangi gula, karbo. Ya, lebih baik lagi kalau bagi sahabat ngopi yang muslim itu puasa Senin Kemis atau puasa sunnah lainnya ya, dan nggak boleh begadang. Tidur lebih awal, kalau sempat bobok siang sempetin, walaupun cuma lep sebentar itu sempetin ya. Boleh juga nonton film-film kartun atau film-film science fiction yang futuristik gitu ya. Itu untuk kalibrasinya, mengasah daya kreatifnya. Nah, tapi kayaknya ini kalau yang bagian ngomongnya ini berat nih. Ini berat nih kalau untuk saya nih. Iya, orang-orang intuiting kalau kebanyakan ngemil, banyak mengendap karbo, banyak mengendap gula, itu menghambat kreativitasnya. Jadi memang itu harus di treatment, diet lah gitu ya. Mau nggak mau ya? Iya. Nah, kalau punya adik, ponakan atau anak yang intuiting ini ya, mereka harus diberikan kebebasan, dikasih ruang. Nah, itu ya. Imajinasi, kadang-kadang mereka punya teman khayalan gitu ya. Kemudian dia harus ada suatu ruang, mungkin di suatu kamar yang ada area tersendiri yang misalnya dia bayangkan di situ ada istana, jadi princess di dalamnya gitu ya. Nah, orang tua atau pengasuh ini bisa
mengajak bicara tentang tokoh-tokoh khayalannya. Dia ajak ikut-ikutan bicara ya, dengan boneka yang sedang dirawatnya barangkali gitu ya, atau dialog dengan superhero, lagi pura-pura jadi superhero, diajak ngobrol gitu. Ya karena ini kayak boneka tadi, itu saya punya boneka dan itu bonekanya saya kasih nama. Dan kadang ya suka iseng dipupuk gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih punya boneka teddy bear. Oke, sering diajak ngobrol gitu. Nah, cara mendekatinya untuk orang intuiting itu ya udah, kita juga ikut ngobrol juga dengan bonekanya gitu. Kita ikut masuk ke dalam dunianya, masuk ke dalam imajinasinya. Nah, bagi sahabat ngopi yang intuiting, untuk menyikapi dinamika perubahan zaman, tetap berpegang pada big picture mimpi Anda tadi itu, ya. Buatkan peta menuju perwujudan mimpi dengan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ya. Supaya lebih membumi, supaya lebih realistis. Jadi jangan kelamaan di alam goib gitu ya. Kembalilah segera ke bumi untuk mewujudkan. Ya, karena ide-ide besar muncul dari kreativitasnya orang intuiting. Jadi dia harus mewujudkan, merealisasikan ide-ide yang luar biasa itu. Anissa, Sylvie, mungkin ada kegalauan barangkali? Ini coach, saya kan suka ngajar juga nih, ngajar private gitu. Ada nggak sih tips-tips saya gitu, cara ngajarnya orang asing itu bagaimana biar lebih kena lah istilahnya? Oke. Ya. Sebenarnya kalau dalam hal teaching, kita berfokusnya kepada anak didiknya, anak asuhnya, dia tipikalnya seperti apa, ya. Nah, cuma barangkali di sisi lain sebagai pengajar, Anissa bisa menerapkan gaya yang paling nikmat, paling nyaman dalam mengajar, yaitu biasanya orang-orang insting ini bisa mengajarkan sesuatu dengan suatu permainan. Oh iya mas, waduh ini pesanannya siapa ini? Oh, oke. Oh ya itu sih. Oke, double espresso saya ya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi cara mengajar yang nyaman bagi Nisa itu adalah dengan cara membuat permainan dan kemudian mengambil hikmah dari permainan itu. Kelebihannya insting adalah yang serba cepat, serba spontan. Itu dengan cepat dia merespon dan dia juga mudah beradaptasi sehingga bisa langsung menyelami anak didiknya. Ya, kelebihan itu yang perlu ditonjolkan, benar-benar dimanfaatkan oleh Nisa. Kalau saya kok kayak itu tadi terlalu senang berimajinasi itu supaya bisa cepat balik ke dunia nyata itu Ini. bangun. Iya, tanamkan big picture cita-citanya itu. Jadi cita-cita utamanya, big picture-nya apa, itu harus ditanamkan dulu sehingga nggak keluar ke sana kemari. Pasti sih berimajinasi lagi, ada kembangan lagi itu mesti ya. Dan itu memperbaiki kualitas imajinasinya sebenarnya ya. Tapi jangan lupa menapak ke bumi ya. Pop. Cubit. Senang berimajinasi. Udah di bumi lagi belum gitu. Sadar gitu. Iya. Nah, bagi sahabat kopi yang bertipe lainnya, misalnya ada yang feeling, sensing, thinking ya, kita sepintas akan kita bahas ya, Sylvie dan And tomorrow